Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Waalaikumsalam. Dipansyah. Di sini saya akan mempresentasikan model perkembangan sistem terdistribusi. Eksplorisasi mendalam tentang evolusi dan model sistem terdistribusi yang membentuk infrastruktur teknologi modern yang akan disampaikan oleh kelompok satu, yaitu Muhammad Arif Dipansyah, Muhammad Rifki Maulana, Ripaldi Akmal Paujan, Angelita Tiara, dan Fitriani. Mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Dosen pengampu Hermanto M.Com. Next. Awal mula sistem terdistribusi era 1960-an. 1960-an awal, konsep awal sistem terdistribusi mulai dikembangkan sering dengan kemajuan teknologi komputer dan jaringan komunikasi data. Tujuan utama menyambungkan beberapa komputer independen untuk bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas komputasi yang kompleks dan memudahkan resource besar. Implementasi awal. Sistem perbankan otomatis dan file sharing yang memungkinkan akses data bersama lokasi geografis berbeda. Era 1960-an menandai titik awal revolusi sistem terdistribusi di mana kebutuhan akan komputasi paralel dan sharing resource mendorong pengembangan teknologi yang mengubah paradigma komputasi dari terpusat menjadi terbesar. Next. Oke, konsep dasar sistem terdistribusi, definisi fundamental, sekumpulan komputer otonom yang terhubung melalui jaringan komunikasi dirancang untuk tampak dan berfungsi seperti satu sistem tunggal yang terintegritas sebagai pengguna akhir. Tantangan teknis, ada beberapa tantangan yaitu satu koordinasi kompleks antar node, dua sinkronisasi data real time, keamanan jaringan multi level, dan manajemen konsistensi data. Adapun keunggulan utama, skabilitas horizontal yang fleksibel, ketersediaan tinggi dengan redundansi, toleransi kesalahan dan fault recovery, dan pemanfaatan resource terdistribusi. Adapun model sistem terdistribusi dapat dikategorikan ke dalam beberapa model arsitektur utama, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan spesifik. Memahami model-model ini penting untuk merancang dan mengimplementasikan solusi yang efektif. Client server. Client server model klasik ini di mana server terpusat menyediakan layanan atau sumber daya kepada banyak klien yang membuat permintaan. Server menangani sebagian besar logika aplikasi dan menyimpan data. Adapun karakteristik dari client server, sentralisasi, permintaan respon, pembagian peran yang jelas. Contohnya aplikasi web, email, database terpusat. Peer-to-peer atau P2P dalam model ini, setiap node atau peer dapat berfungsi sebagai klien sekaligus server. Berbagai sumber daya dan layanan secara langsung satu sama lain tanpa server pusat yang dominan. Karakteristik dari P2P ini yaitu desentralisasi, berbagi sumber daya langsung, ketahanan yang tinggi. Contohnya berbagi file, beberapa aplikasi blockchain. Lalu ada hybrid, menggabungkan elemen dari model client server dan P2P. Beberapa fungsi mungkin terpusat, misalnya autentikasi, sementara fungsi lain terdistribusi, misal transfer data. Karakteristik dari hybrid ini adalah fleksibel, pemanfaatan kekuatan kedua model, dan contohnya aplikasi pesan instan dan server login terpusat tetapi transfer file to P2P. Lalu yang terakhir ada cloud computing, model di mana sumber daya komputer, server, penyimpanan database, jaringan, dan perangkat lunak disediakan sebagai layanan melalui internet atau cloud dengan model bayar sesuai penggunaan. Karakteristik dari model ini adalah stabilitas elastis, ketersediaan tinggi, dikelola oleh penyedia, dan contohnya ada AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Adapun materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya adalah evolusi teknologi pendukung. Dimulai dari era 1970-an, pengembangan teknologi internet memungkinkan komunikasi efisien antar komputer dalam jaringan lokal menjadi fondasi komunikasi sistem terdistribusi. Selanjutnya itu ada protokol komunikasi, perkembangan protokol TCP atau IP dan middleware sophisticated untuk menyembunyikan kompleksitas distribusi dari aplikasi dan pengguna. Selanjutnya itu ada revolusi mikroprosesor. Kemajuan mikroprosesor dan jaringan broadband mempercepat adopsi massal sistem terdistribusi di berbagai sektor industri. Setiap kemajuan teknologi itu membuka peluang baru dalam arsitektur sistem terdistribusi, memungkinkan implementasi yang lebih efisien, scalable, dan reliable. Next. Keunggulan sistem terdistribusi dibandingkan dengan sistem terpusat. Keunggulan pertama itu ada efisiensi ekonomi, yaitu biaya implementasi lebih efisien dengan menggunakan kumpulan mikroprosesor komoditi dibandingkan investasi mainframe mahal dengan performa ekuivalen. Keunggulan yang kedua yaitu ada keandalan tinggi, yaitu kegagalan satu atau beberapa node itu tidak menghentikan operasi sistem keseluruhan berkat redundansi dan fault tolerance mechanism. Keunggulan yang ketiga itu ada performa superior, yaitu pemrosesan paralel dan terdistribusi mempercepat penyelesaian tugas-tugas komputasi besar dengan divide and conquer approach. Dan keunggulan yang terakhir itu ada skalabilitas dinamis, yaitu kemudahan menambah atau mengurangi node sesuai kebutuhan beban kerja tanpa mengganggu operasi sistem yang sedang berjalan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Oke, Oke, selanjutnya ada tantangan dalam sistem terdistribusi. Pertama ada latensi dan overhead komunikasi. Delay komunikasi antar node dan overhead transfer data dapat mempengaruhi performa sistem secara keseluruhan, terutama untuk aplikasi real-time. Yang kedua ada keamanan kompleks. Titik kegagalan tersebar di multiple node menciptakan attack surface yang lebih luas dan risiko keamanan yang lebih kompleks untuk dimitigasi. Yang ketiga ada konsistensi data. Menjaga sinkronisasi dan konsistensi data antar node yang tersebar geografis merupakan challenge fundamental dalam distributed system. Yang keempat ada manajemen resource, yaitu koordinasi proses load balancing dan alokasi resource secara efisien across distribute node membutuhkan algoritma sophisticated. Next. Contoh penerapan modern sistem terdistribusi, yaitu ada cloud computing, big data dan analisis. Yang ketiga ada sistem telekomunikasi, dan terakhir ada aplikasi real time. Oke, selanjutnya oleh rekan saya. Oke, materi berikutnya dari masa depan dan tren sistem terdistribusi. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah AI terdistribusi. Saat ini AI atau Artificial Intelligence dan juga Machine Learning semakin banyak dijalankan secara terdistribusi. Dengan konsep seperti Federated Learning dan Distributed Neural Network, sistem mampu memproses data berskala besar tanpa harus mengirim semua data ke pusat. Kedua ada edge computing, pengembangan komputasi di edge network untuk mengurangi latensi, mengoptimalkan bandwidth, dan mengurangi beban pada pusat data terpusat. Berikutnya enhanced security, peningkatan keamanan dan privacy dalam jaringan terdistribusi dengan implementasi Zero Trust Architecture dan Edge-Span Encryption Protocols. Terakhir ada blockchain integration. Pemanfaatan teknologi blockchain sebagai sistem terdistribusi yang transparan, immutable, dan tahan terhadap gangguan untuk berbagai aplikasi bisnis. Terakhir kesimpulan sistem terdistribusi sebagai pilar ekonomi modern. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sistem terdistribusi adalah pilar utama teknologi modern.
Pertama, ada evolusi berkelanjutan. Sistem distribusi telah berevolusi dari konsep sederhana dari awal era 60-an menjadi fondasi teknologi modern, seperti cloud computing, big data, dan IoT ekosistem. Berikutnya ada keunggulan strategis. Stabilitas horizontal, keandalan tinggi, dan fleksibilitas deployment menjadikan sistem terdistribusi sebagai solusi utama untuk kebutuhan komputasi di era digital. Terakhir ada inovasi masa depan, pemahaman mendalam tentang model arsitektur dan tantangan sistem terdistribusi menjadi fundamental untuk mengembangkan inovasi teknologi di masa depan. Jadi sistem terdistribusi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita merancang solusi yang scalable, resilient, dan efisien untuk menghadapi tantangan komputasi di masa depan. Oke, Mas Arif? Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah kata. Terima Eh, kasih.